Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Ketar-ketir, banyak yang membuat kamu terkejut. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Six of Cups. Kartu kedua. Di sini kita punya Nine of Swords. Kartu ketiga, di sini ada The Hermit. Kartu keempat, di sini kita punya Six of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Page of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Page of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Devil. Oke. Pisces. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ketar-ketir, banyak yang membuat kamu terkejut. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Devil. Nah, memang ya, selama ini begitu banyak hal buruk yang terjadi di dalam kehidupanmu. Begitu banyak energi negatif yang ada di sekitarmu selama ini. Baik itu dari lingkungan, dari orang sekitar, ataupun memang ada dari dalam dirimu sendiri. Oke, tetapi baru-baru ini, hal inilah yang bisa kamu tepiskan. Yang bisa kamu abaikan sehingga kamu benar-benar terhindar dari hal-hal buruk, dari energi negatif, dari orang-orang yang mungkin ya menaruh dendam, menaruh ketidakpercayaan, menaruh hal-hal yang mungkin tidak baik terhadap dirimu. Nah, dengan cara apa? Mungkin kamu telah benar-benar bisa menjadi seseorang yang lebih peka, yang lebih tahu dan sadar bahwa situasi ini, bahwa keadaan ini tidak boleh berlama-lama kamu berada di dalamnya. Dan seketika kamu mulai memiliki komitmen untuk bisa membuang energi negatif yang ada di dalam dirimu. Seperti pemikiran yang sempit, prasangka yang buruk, ya, ketakutan, ya, di dalam berjuang, di dalam melangkah, di dalam berusaha, ataupun overthinking terhadap orang-orang, terhadap lingkungan yang nantinya akan merendahkan, akan mencemooh apa hal-hal yang kamu lakukan. Nah, jadi berangkat dari dirimu dahulu. Kamu rubah, kamu buang hal-hal negatif, kamu ganti dengan hal-hal baru, hal-hal yang jauh lebih baik dan positif. Dan seiring berjalannya waktu, kamu juga mulai bisa melepaskan energi negatif, hal buruk, perbuatan buruk yang mungkin ada di lingkungan dan orang-orang sekitarmu dulunya. Dengan terus melangkah, terus berjalan, mencari lingkungan-lingkungan yang tepat, mencari orang-orang yang positif dan sehat. Oke, nah di saat itu terjadi, di saat kamu bertemu dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat, nah di saat itulah kamu mulai bisa menunjukkan kualitas yang terbaik yang kamu miliki. Kamu mulai bisa berlaku baik, melakukan perbuatan baik,
menjadi berguna, menjadi bermanfaat bagi siapapun, dan ditambah ya, ada kemajuan-kemajuan dari pekerjaanmu, dari bisnis dan usaha, dari kegiatan-kegiatanmu ya. Sehingga orang-orang dan lingkungan sekitarmu saat ini benar-benar bisa melihat progres, melihat perkembangan, melihat kemajuan yang terjadi di dalam dirimu maupun sektor-sektor kegiatanmu. Nah, dari situlah mereka mungkin tergugah, berkeinginan, menaruh kepercayaan ya, untuk berteman, untuk bersahabat, untuk berbagi pengalaman, ataupun hanya untuk share, sekedar share ya, pendapat, ide, gagasan, saran ya, yang mungkin yang mereka ingin mintai dari dirimu. Nah, tentunya dengan kehadiran mereka ya, dengan mereka datang untuk bertanya, mintain pendapat ya, mintain bantuan, tentunya kamu akan bisa lakukan yang terbaik. Tentunya kamu akan buka dirimu seterbuka mungkin. Nah, dari situlah perbuatan-perbuatan baik ya, kamu bisa bermanfaat, bisa berguna bagi orang-orang sekitar. Nah, dari situlah semakin tumbuh kenyamanan, rasa percaya, rasa saling menghargai antara kamu dan lingkungan dan orang-orang sekitar yang baru-baru ini kamu temukan. Nah, jadi peristiwa ini, keadaan ini benar-benar membuatmu terkejut. Ya, benar-benar membuatmu merasa ketar-ketir, seolah tidak percaya. Akhirnya ada kemajuan, ada progres di dalam dirimu, dan akhirnya energi negatif ya yang ada di dalam kehidupanmu selama ini bisa kamu tepiskan dan bisa kamu abaikan. Oke, jadi inilah mungkin ya salah satu kemajuan, salah satu progres terbesar yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, benar kan? Kartu ini menggambarkan masa lalu. Ya, mungkin di masa lalumu ya, bukan saja ada situasi, ada keadaan, ada hal-hal yang buruk ataupun tidak baik. Mungkin dulunya juga ada kebahagiaan, juga ada kenyamanan ya, juga ada rasa saling percaya, rasa saling menghargai antara lingkungan dan orang-orang sekitar terhadap dirimu. Oke, tetapi keadaan-keadaan itulah, situasi-situasi itulah yang terjadi di dalam dirimu yang selama ini kamu jalani, yang menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kamu melangkah, untuk kamu berjuang, untuk kamu melakukan hal-hal baik setiap harinya saat ini. Nah, jadi dengan kata lain, masa lalumu menjadi pelajaran yang sangat berharga yang bisa kamu ambil. Dan masa lalumu telah mampu kamu jadikan sebagai guru terbaik di dalam kehidupanmu, sehingga kamu bisa membuang hal-hal yang tidak baik, mengambil hal-hal yang baik dan positifnya. Dan hal yang baik dan positif inilah yang akan kamu pergunakan dan akan kamu manfaatkan untuk melangkah, untuk berkembang, untuk membawa kemajuan-kemajuan kembali di dalam kehidupanmu. Nah, dan tentunya di saat ada progres meningkat, di saat ada perkembangan dan kemajuan di setiap sektor kegiatanmu, dan di saat itulah kamu juga bisa menjadi berguna, bermanfaat, berbagi ya hal-hal baik, hal-hal positif untuk lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Nah, jadi dua hal yang kamu dapati. Selain kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu, kamu juga semakin bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang-orang sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, jadi kamu mulai bisa ya keluar dari ketakutan, kegelisahan, overthinking begitu ya. Pikiran-pikiran negatif yang mungkin selama ini menyelimuti, yang mungkin selama ini membelenggu dirimu. Nah, jadi dengan cara apa kamu keluar dari keadaan ini? Tentunya dengan cara menata dirimu. Tentunya dengan cara menerima kenyataan yang lalu, ya, berdamai dengan keadaan, dan dengan begitu kamu akan memiliki ketenangan, kelegaan di dalam hati dan perasaanmu. Nah, dengan berangkat dari kelegaan inilah,
kamu mulai menata lagi, melakukan lagi, berjuang lagi ya, hal-hal baik yang bisa kamu lakukan untuk kehidupanmu. Nah, dari situlah akan terjadi progres yang berkembang, peningkatan yang signifikan di setiap langkah kehidupanmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Hermit. Nah, kamu telah mulai menemukan pelita ya di dalam hatimu, di dalam pemikiranmu. Dan kamu mulai memiliki tongkat ya untuk menuntun jalanmu, untuk menuntun langkahmu ke arah yang tepat. Nah, seperti yang tergambar di kartu ini ya. Dengan kata lain, kamu mulai menemukan jati dirimu, mulai mengenali dirimu sendiri. Jadi apa tujuanmu, apa rencanamu, apa yang harus kamu lakukan. Tentunya hanya kamu yang mengetahui. Tentunya kamu lakukan hal-hal yang terbaik. Nah, dengan adanya pelita, dengan adanya tongkat yang menuntun jalanmu, bukan tidak mungkin kamu akan menemukan jalan-jalan terang, jalan-jalan terbaik di dalam kehidupanmu untuk menuju kesuksesan, untuk menuju kebahagiaan dan kemajuan-kemajuan di dalam kehidupan. Oke, jadi dengan kata lain, kamu benar-benar telah banyak belajar, telah berproses dengan sangat baik dari setiap keadaan dan situasi yang terjadi selama ini di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, memang di sini tampak kamu mulai berhasil mengarahkan perahu, mengarahkan bahtera di dalam kehidupanmu ke arah yang benar, ke arah situasi dan keadaan yang lebih bisa kamu kendalikan. Nah, memang selama ini ada situasi yang kacau, situasi yang tidak baik-baik saja, ada kekecewaan, ada kesedihan begitu ya. Ada pertentangan batin. Karena apa? Karena mungkin kamu sempat merasakan sudah tidak nyaman lagi, bertolak belakang ya, berbeda pemikiran dengan lingkungan dan orang-orang sekitarmu dulu. Makanya di bottom of the deck tadi ya, di dalam kehidupanmu yang lalu itu begitu banyak energi negatif ya, baik dari dalam dirimu ataupun dari lingkungan dan orang sekitar. Nah, hal inilah yang mulai bisa kamu tepiskan ya. Kamu mulai bisa mencari lingkungan yang tepat, mencari orang-orang yang cocok agar dirimu semakin berkembang dan maju. Dan sepertinya kamu mulai mampu melangkah ya, mengarahkan kehidupanmu ke arah yang benar, ke arah situasi dan keadaan yang lebih bisa kamu kendalikan. Jadi dengan kata lain, kamu mulai berhasil menuju situasi yang tenang, situasi yang nyaman, dan situasi yang nyaman inilah yang nantinya akan membuat banyak perkembangan dan kemajuan di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, jadi ada fokus, ada intensitas ya yang kamu lakukan saat ini memang untuk benar-benar bisa memajukan kehidupanmu. Dan ada fokus ya untuk benar-benar bisa menjadi seseorang yang selalu melakukan perbuatan baik, yang selalu bisa menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Serta ada fokus untuk benar-benar bisa membahagiakan, memberikan kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, makanya di sini tampak kamu penuh dengan harap, penuh dengan mimpi, penuh dengan cita yang sepertinya akan segera kamu wujudkan. Karena apa? Karena di depan perjalananmu saat ini ya, semakin banyaknya peluang, semakin banyaknya kesempatan, semakin banyaknya tawaran-tawaran yang menjanjikan, yang terbuka lebar untuk dirimu. Karena apa? Karena lingkungan dan orang sekitar yang ada di sekitarmu saat ini benar-benar telah menaruh kepercayaan yang tinggi kepada dirimu. Benar-benar telah merasa nyaman ya dengan dirimu. Dan mulai sangat menghargai, sangat mempercayakan kamu untuk hal-hal baik. Nah, jadi bukan tidak mungkin sebentar lagi kamu akan segera bisa penuhi setiap harapan dan mimpi yang kamu dambakan selama ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir.
Di sini kita punya Page of Cups. Nah, akan ada keberkahan. Keberuntungan, keberkahan, ya, rezeki yang mengalir deras ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu sudah tidak lagi ragu, ya, di dalam bertindak, di dalam memutuskan, di dalam mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu, maupun tidak pernah lagi ragu, ya, di dalam memaafkan orang lain, di dalam berdamai dengan keadaan ataupun memaafkan dirimu. Dan kamu juga tidak pernah ragu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menjadi berguna, menjadi bermanfaat untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Jadi, perbuatan baikmu inilah yang akhirnya menuntun kehidupanmu pada begitu banyaknya berkah, pada banyaknya keberuntungan, pada banyaknya rezeki yang mengalir deras tanpa henti dan dari arah mana saja ke dalam kehidupanmu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Pisces sahabatku. Dan semoga temanku Pisces, ya, benar-benar akan mendapati sebuah peristiwa, sebuah keadaan, ya, yang akan membuat kamu syok, membuat kamu terkejut, ya, seolah kamu tidak percaya, ya, sampai kamu merinding, ketar-ketir begitu, ya. Karena apa? Karena banyak kemajuan, karena banyak peningkatan, ya, dan banyak rasa hormat, rasa respect, rasa saling menghargai, ya, antara lingkungan dan orang sekitarmu terhadap dirimu. Dan dengan begitu kehidupanmu akan semakin nyaman dan bahagia. Semoga, ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.